Nah, halo semuanya. Jadi di sini kita akan membahas tentang perekonomian Indonesia. Apa saja karakteristik utamanya, terus dan apa saja ruang lingkupnya. Jadi yang pertama kita bahas itu adalah apa sih perekonomian Indonesia itu? Nah, jadi perekonomian Indonesia itu sebenarnya simpel sih. Dia itu sistem yang mengatur bagaimana barang itu diproduksi, barang itu disalurkan atau distribusi, terus barang yang digunakan, terus barang yang dikonsumsi kan. Nah, jadi kita ambil simpelnya itu semua aktivitas yang berhubungan dengan uang, barang dan jasa itu termasuk ke dalam ekonomi. Nah, contoh contohnya itu kalau kalian beli nasi goreng. Nah, itu tuh disebut konsumsi karena kalian mengonsumsi nasi goreng. Kalau untuk penjual nasi goreng itu yang masak dan jual nasi goreng itu disebut produksi karena mereka yang membuat kan. Nah, bahan-bahan yang mereka dapatkan itu kan dikirim dari pasar. Itu tuh disebut distribusi. Jadi sebenarnya itu ekonomi itu deket banget sama kehidupan kita. Nah, terus kita masuk yang kedua itu karakteristik utama perekonomian Indonesia. Nah, ini nih terbagi menjadi tiga lingkup, yaitu ekonomi campuran, sumber daya yang melimpah, dan populasi besar. Nah, kita masuk ke ekonomi campuran dulu. Jadi ekonomi campuran ini sebenarnya itu pemerintah dan swasta itu gabungan. Kayak sistem ekonomi Indonesia itu gabungan antara pemerintah dan swasta. Nah, kalau simpelnya itu kita ngomong pemerintah itu tidak membiarkanlah ekonomi di Indonesia ini bebas sepenuhnya, tapi juga pemerintah ini tidak menguasai semua usaha yang ada di Indonesia. Nah, contoh yang dikuasai pemerintah itu BBM. Kalau ngomong BBM nih, kemarin tuh BBM di Bangka ini kan lagi seret-seretnya lah kan, mana harga naik, ada yang 18.000, 19.000, 20.000 kan. Nah, tapi kalau untuk warung makan, toko dan perusahaan ya itu dimiliki masyarakat tuh, swasta lah ibaratnya kan. Nah, apa sih tujuan yang tujuan dari mereka itu supaya ini nih. Nah, tujuannya itu supaya ekonomi di Indonesia itu tetap stabil dan tidak merugikan masyarakat lah. Nah, terus kita masuk yang kedua, sumber daya yang melimpah. Nah, kalau ngomong sumber daya nih, Indonesia ini dari zaman dulu nih udah dijajah kan karena sumber dayanya yang melimpah kan. Nah, terus sumber daya yang kita punya ini biasanya itu untuk kebutuhan dalam negeri. Terus juga bisa kita ekspor keluar kan, keluar negeri kan. Contoh yang dari sumber daya itu yang kita gunakan untuk dalam negeri ini batu bara. Nah, batu bara tuh bisa diubah ke listrik. Listrik kita gunakan nih. Terus ada kelapa sawit jadi minyak goreng. Terus kalau ikan tuh bisa kita jual ke pasar kan. Nah, gitu. Jadi ini nih sebenarnya itu jadi kekuatan besar untuk ekonomi Indonesia. Nah, terus kita masuk yang ketiga itu populasi yang besar. Nah, Indonesia ini luas banget. Populasinya itu bahkan sampai berapa ini? 280 juta lebih jiwa. Jadi kalau misal ngomong soal banyaknya ini bagus sebenarnya. Karena semakin banyak orang itu semakin banyak juga orang yang membeli barang dan ekonomi kita ini terus up terus kan. Nah, ini nih bisa membuat pasar kita tuh jadi lebih besar. Misalnya itu kalau banyak orang nih, orang beli baju banyak nih. Nah, otomatis toko tuh ramai. Terus contoh lainnya itu Grab, Grab online atau Grab car, Grab food. Nah, kalau misal banyak orang yang pesan makanan di sana yang ibaratnya tuh mager kan buat keluar kan, jadi pesan di sana. Jadi otomatis driver ojol tuh banyak orderan. Ini nih bisa disebut sebagai peluang ekonomi ini. Nah, terus kita masuk ke peran pemerintah dalam perekonomian. Ada tiga juga ini, kebijakan fiskal dan moneter, investasi infrastruktur, dan perlindungan sosial. Kalau bahas pemerintah ini sebenarnya pemerintah ini yang mengatur ekonomi yang ada di Indonesia ini. Tujuannya itu biar tidak kacau, harga sembako di pasar tuh tidak terlalu mahal, tetap stabil. Nah, kalau untuk pemerintah nih yang mengatur itu misalnya tuh
pajak. Pajak kita tuh pemerintah yang nentuin kan. Nah, terus mengatur harga sembako. Untuk harga sembako ini harus sih sebenarnya. Nah, kalau nggak diatur pemerintah itu harganya tuh bisa tinggi kan. Misalnya itu harga sekilo cabai 10.000 misalnya. Terus kalau nggak diatur pemerintah kan bisa jadi orang tuh jual 20.000, terus jual murah kan, ada yang jual murah jual mahal terus gitu kan. Nah itu tuh harus perlu diatur oleh pemerintah. Terus mengontrol inflasi. Nah soalnya dulu tuh Indonesia tuh pernah lagi anjlok-anjloknya, inflasi benar-benar tinggi, mata uang kita benar-benar kayak nggak berharga lagi lah pada zaman itu. Itu zaman Soeharto, sebelum Soeharto atau apa sih lupa saya kan. Nah terus kita masuk yang ketiga ini, perlindungan membangun infrastruktur, investasi infrastruktur kan. Seperti itu membangun infrastruktur kan. Nah, untuk infrastruktur ini sebenarnya membantu mempercepat kegiatan ekonomi. Contohnya itu misalnya itu jalan tol. Dengan ada jalan tol nih pengiriman kita itu jadi lebih cepat pengiriman barang. Nah, terus membangun bandara. Ini mempermudah perjalanan bisnis atau mau kemana-mana itu lebih cepat kan. Nah, terus ada internet. Nah kalau internet kita tuh lancar, kita tuh lebih mudah kayak jual beli online, mau bikin usaha di online shop gitu. Nah kalau akses lancar tuh ekonomi kita juga lancar. Nah terus kita masuk yang ketiga itu perlindungan sosial. Jadi ini tuh kayak melindungi masyarakat lah. Jadi simpelnya tuh pemerintah ini membantu supaya semua orang itu bisa ikut dalam uh, ekonomi kayak bisnis-bisnis gitulah. Nah pemerintah ini sempat juga memberi bantuan, misalnya itu bantuan sosial lah misalnya untuk orang-orang yang membutuhkan, terus bantuan usaha atau UMKM gitu kan. Terus ada pelatihan kerja. Nah pelatihan kerja ini ada lah yang udah dijalankan itunya, uh, kebijakannya. Ada itu di Mentok kalau nggak salah, saya dengar dari teman saya ada pelatihan kerja ngejahit. Jadi warga di sana itu bisa ngejahit atau bikin butik sendiri nantinya. Tujuan dari pemerintah seperti ini nih supaya ekonomi di Indonesia itu merata. Walau belum kan sekarang. Terus kita masuk ke ruang lingkup. Nah, kalau ruang lingkup ini ada 3 juga, primer, sekunder, dan tersier. Jadi kita masuk ke primer dulu kan. Primer ini ibaratnya itu barang mentah, itu mengambil langsung dari alam tanpa diolah dulu. Nah, contoh petani panen padi kan. Nah, itu tuh. Terus nelayan tangkap ikan. Terus tambang-tambang batu bara itu. Nah, semua yang diambil di primer tadi diolah oleh sekunder. Misalnya padi diubah jadi beras. Misalnya terus ikan tuh bisa jadi ikan sarden kaleng gitu kan. Kaleng sarden itu kan udah diolah. Terus batu bara nih jadi listrik juga bisa. Terus kalau kayu ini bisa juga jadi meja, kursi, lemari, banyak lah pokoknya. Nah kalau untuk tersier ini sebenarnya itu jasa sebenarnya, yang memberi layanan. Dia itu bukan memberi barang kan, bukan. Dia itu memberikan jasa, misalnya itu ojek online, bank, hotel, toko, itu tuh dari tersier. Nah jasa ini membantu agar ekonomi jadi lebih mudah lah. Itu. Terus kita masuk ke transformasi ekonomi digital dalam aksi. Nah kalau soal digital ini, kita sekarang ini udah masuk ke zaman digital ya, karena apa-apa itu serba AI atau serba HP lah pokoknya kan. Nah teknologi ini sebenarnya itu bagus karena transaksi kita tuh lebih mudah dan praktis kan. Misalnya itu kita tuh belanja di, yang awalnya kita belanja di BTC atau apa, itu sekarang kita bisa belanja di marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan lain-lain kan. Terus untuk pembayaran juga, yang dulu kita sering bawa dompet kemana-mana, pegang cash kemana-mana, sekarang tuh kita bisa bayar pakai QRIS dan nyimpen uangnya itu dari M-Banking yang ada di HP kan. Terus kalau mau bikin usaha juga lebih mudah sekarang, bisa di online shop itu. Nah bahkan sekarang nih
kalau aku lihat-lihat orang di Indonesia ini udah bisa menggunakan HP semua. Orang tua gitu udah bisa, walau banyak yang belum ngerti kan. Nah, jadi kesimpulannya itu perekonomian Indonesia ini berarti itu sistem lah aktivitas ekonomi kita sehari-hari. Nah, ini didukung oleh sumber daya alam kita yang melimpah, jumlah penduduk kita yang sangat banyak ini, terus peran pemerintah, dan sekarang ini Indonesia ini lagi berkembang ke arah yang lebih digital lagi. Intinya itu semua aktivitas seperti makan, belanja, kerja, terus jualan itu termasuk dalam bagian ekonomi itu. Nah, untuk materi pertama sudah selesai, kita lanjut ke materi kedua. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu pendekatan teoritis pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, kalian tuh kalau dengar istilah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu kelihatannya mirip kan, tapi sebenarnya itu tuh beda. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi ini dia itu peningkatan jumlah produksi atau pendapatan negara. Biasanya itu diukur dari PDB, yaitu PDB itu produk domestik bruto. Nah, terus kalau kita ambil contohnya itu misalnya tuh banyak nih pabrik yang produksi barang tuh otomatis semakin banyak, terus penjualan meningkat, ekonomi tumbuh gitu. Intinya tuh jumlah uang atau barang lah yang bertambah, simpelnya itu. Terus kalau untuk pembangunan ekonomi ini sebenarnya itu luas. Kalau soal ngomong pembangunan ekonomi ini tidak cuma soal angka, tapi juga soal kesejahteraan masyarakat. Nah, contoh misalnya itu jalan yang rusak-rusak tuh diperbaiki, itu kan memudahkan akses, dan itu tuh bisa masyarakat itu bisa lebih sejahtera hidupnya kan. Nah, terus kalau sekolah itu semakin bagus kan, otomatis pendidikan itu pasti meningkat itu. Terus kalau juga apa ya, rumah sakit yang memadai, kesehatan tuh otomatis lebih baik. Intinya itu hidup masyarakat ini jadi lebih oke lah, lebih baik ibaratnya gitu kan. Terus ini perbedaannya kan. Nah, kalau pertumbuhan itu fokus ke angka itu dari PDB itu kan. Nah, kalau pembangunan ini fokus ke kualitas hidup. Sebenarnya tuh pembangunan tuh tidak hanya soal uang. Pembangunan ini juga mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur kan. Nah, contohnya tuh kalau internet tuh masuk ke desa. Orang-orang di desa itu bisa jualan online, bisa beli barang online. Nah, terus kalau jalan juga bagus, petani dari desa tuh lebih mudah jual hasil panennya. Jadi pembangunan itu membuat hidup lebih maju lah, lebih mudah lah gitu kan. Terus kita masuk ke transformasi ekonomi Indonesia nih, pembangunan ekonomi lebih dari sekedar angka kan. Nah, Indonesia ini itu dulu tuh fokusnya tuh ke apa sih? Pertanian dulunya itu. Dulu itu Indonesia fokus ke pertanian, sekarang tuh udah berkembang kan ke industri, ke jasa. Nah, dulu tuh banyak petani-petani itu yang ada di Indonesia ini. Sekarang itu banyak yang bekerja di pabrik, kantor, jadi driver ojol. Nah, itu tuh tanda bahwa ekonomi kita itu sudah berkembang, tidak ngestak di petani aja. Nah, terus kita masuk ke teori klasik dan awal pembangunan ekonomi. Ada dari Adam Smith dan David Ricardo. Nah, kalau dari Adam Smith ini ekonomi maju kalau pasar bebas gitu intinya kan. Nah, contoh misalnya tuh kalau orang tuh bebas jualan tuh banyak usaha-usaha yang muncul. Nah, soalnya tuh sekarang kan kalau jualan bebas tuh kan ada ditangkap sama Satpol PP atau ini itu kan. Nah, jadi usaha-usaha itu jarang-jarang lah muncul. Kalau usaha banyak muncul tuh otomatis lowongan kerja tuh pasti meningkat kan. Nah, kalau dari David Ricardo ini, kalau tenaga kerja terlalu banyak, upah kita tuh bisa turun. Itu tadi ya kan. Nah, jadi benar sih itu sih. Kalau misalnya kita dalam suatu perusahaan kan, nah dalam perusahaan itu misalnya banyak tuh orang tuh, otomatis gaji kita tuh makin kecil. Kalau pekerja tuh dikit, gaji kita tuh besar gitu.
Ada juga nih teori modern, pertumbuhan ekonomi modern. Ada dari model Rostow dan model Solow. Nah, kalau dari Rostow ini ada 5 tahap perkembangan lah, itu kan. Ada tradisional, terus dia tuh persiapan, terus baru gas gitu kan. Terus ada maju kan, terus konsumsi tinggi. Jadi contohnya itu misalnya desa. Desa ini berkembang. Terus berkembang jadi kota yang maju gitu. Nah, kalau dari model Solo nih faktornya itu apa ya? Modal gitu kan. Modal, investasi, uang, terus tenaga kerja, terus juga teknologi. Contohnya itu misalnya pakai mesin modern, otomatis produksi itu lebih cepat kan. Jadi sebenarnya itu teknologi itu bikin kerja kita tuh lebih efisien gitu. Nah, terus kita masuk ke uh, masalah ketimpangan nih kan. Ada ketimpangan juga kan, pembangunan nih di Indonesia itu sebenarnya kurang merata ya, karena lebih banyak di Jawa kan. Nah, terus contohnya itu Jawa ini lebih maju, daerah Jawa Timur tuh masih tertinggal tuh, Jawa-Jawa lain itu lebih maju. Jadi ini nih sebenarnya itu tantangan juga bagi pemerintah. Nah, kalau faktor yang mempengaruhi itu investasi kan, investasi pembangunan, contoh bangun pabrik, buka buka itu apa, buka lapangan kerja jadi banyak kan. Terus kualitas SDM tuh kalau banyak orang yang terampil, pinter gitu, otomatis kan pekerjaan tuh kita tuh lebih apa sih, lebih produktif. Nah gitu. Terus kalau infrastruktur juga meningkat kan, usaha-usaha itu jadi lancar. Nah terus untuk verifikasi itu sebenarnya tuh tidak bergantung pada satu sektor aja. Nah contohnya itu kalau misalnya tidak hanya jual dari hasil tambang, tapi juga teknologinya juga kan. Nah gitu. Terus ada ini apa ini? Terus ada dilema trade off antara pertumbuhan dan pemerataan. Nah, kadang tuh ekonomi kita itu tumbuh lebih cepat banget tuh kalau udah tumbuh tuh. Terus tapi ada minusnya juga. Minusnya itu semua orang tuh tidak bisa merasakannya. Tuh. Contoh kota besar tuh sekarang ini makin maju kan. Jakarta atau apa gitu kan makin maju. Tapi desa-desa tuh masih tertinggal. Nah, gitu. Kalau solusinya itu mungkin redistribution with growth ya. Ekonomi tetap tumbuh tapi hasilnya tetap dibagi lebih merata. Tuh contoh program padat karya, bantuan UMKM, terus pelatihan kerja gitu. Nah, terus peran teknologi dan ekonomi digital. Teknologi ini sebenarnya membantu pertumbuhan ekonomi. Contoh, jualan online di marketplace, lebih simpel kan, tinggal taruh barang di keranjang kuning. Nah, semua tuh lebih simpel. Terus bisa bayar pakai QRIS atau transfer gitu kan. Nah, terus ada juga ojek online kan. Nah, itu tuh lebih mudah. Teknologi ini sebenarnya itu membuka peluang baru untuk Indonesia ini. Itu. Jadi kalau kesimpulan yang kita tarik dari ini sih, pertumbuhan ekonomi. Nah, naiknya tuh jumlah produksi. Naiknya jumlah produksi kalau pertumbuhan ekonomi itu. Nah, terus kalau pembangunan ekonomi ini meningkatkannya kesejahteraan Indonesia. Terus berkembang dari pertanian ke industri, digital, teknologi jadi kunci untuk masa depan kita nanti. Nah, intinya itu ekonomi bukan cuma soal uang, tapi juga soal tentang bagaimana kehidupan kita jadi lebih baik. Dan sekarang teknologi jadi salah satu kunci utama perkembangan ekonomi di Indonesia. Nah, sekian untuk materi keduanya. Kita lanjut ke materi ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu sejarah perekonomian Indonesia dari masa kolonial hingga ke era modern. Nah, kalau bahas tentang sejarah ini pasti panjang ya kisahnya itu. Nah, jadi kita bahas satu-satu dulu dari masa prakolonial dan kolonial fondasi ekonomi Nusantara.
Jadi pas saat masa prakolonial itu, sebelum penjajahan itu, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia itu untuk kayak bertransaksi lah. Indonesia dulu itu ekonominya kuat, terutama di perdagangan. Kenapa? Karena Indonesia punya rempah-rempah yang sangat mahal di dunia. Misalnya itu, kalau kalian kurang paham mungkin bayangin kamu tuh punya barang yang lagi viral dan semua orang tuh pengen beli. Nah, pasti semua orang tuh datang ke kamu kan. Nah, gitu. Jadi Indonesia, rempah-rempah Indonesia dulu seperti itu. Pedagang dari luar datang ke Indonesia, terjadilah jual beli. Nah, saat itu ekonomi Indonesia itu berkembang. Jadi Indonesia itu sudah aktif secara ekonomi sejak dulu. Nah, terus kalau kita masuk ke masa kolonial, masa penjajahan itu saat Belanda datang, VOC kan, saya sebut VOC. Nah, mereka itu menguasai ekonomi Indonesia. Tujuan VOC datang itu mengambil keuntungan dari Indonesia itu sebesar-besarnya. Nah, terjadilah sistem tanam paksa. Rakyat dipaksa tanam menanam. Nah, tanaman tertentu, misalnya itu kopi atau tebu, hasil dari tanaman yang ditanam oleh rakyat Indonesia itu diserahkan ke Belanda. Nah, masalahnya itu rakyat jadi kerja keras tapi tidak menikmati hasilnya sendiri itu. Hasilnya itu dinikmati oleh orang Belanda. Ini nih membuat ekonomi rakyat itu jadi lemah. Nah, terus kita masuk ke periode kemerdekaan dan Orde Lama. Nah, tahun 1950 sampai 1966. Nah, setelah merdeka, Indonesia ini mulai mengatur ekonominya sendiri. Ada sih kebijakan dari pemerintah itu yang ingin mengambil alih perusahaan asing, terus ingin secara mandiri gitu. Ingin menguasai secara mandiri. Nah, ibaratnya itu kalau kalian tuh mau ngambil alih usaha orang lain supaya kamu bisa kelola sendiri gitu. Nah, masalah yang terjadi ketika kalian mengambil perusahaan orang lain itu, inflasi itu tinggi, terus harga-harga naik terus kan, ekonomi tidak stabil. Jadi misalnya itu harga makanan nih dari awalnya itu 10.000, besoknya itu jadi 20.000 gitu, naik terus pokoknya harganya. Nah, dari situ tuh uang yang ada di Indonesia ini jadi kehilangan nilai. Nah, itu terus kita masuk ke Orde Baru, era pembangunan dan stabilitas ekonomi tahun 1966 sampai 1998. Nah, pada masa itu pemerintah ini fokus pada pembangunan dan stabilitas ekonomi. Nah, ada hal positifnya dari situ. Infrastruktur dibangun, jalan, jembatan gitu. Terus di situ juga ekonomi juga mulai tumbuh kan. Jalanan bagus, terus pengiriman barang-barang tuh lebih cepat. Usaha-usaha dari rakyat-rakyat itu lebih cepat sampai lah gitu, lebih lancar. Terus uh, Indonesia ini dapat uang dari ekspor minyak juga kan, kalau dapat minyak gitu. Saat itu Indonesia ini kan dapat pemasukan biaya, bisa membiayai pembangunan. Indonesia ini sebenarnya salah satu negara dengan penghasil minyak terbesar di dunia. Setelah Rusia nggak sih, lupa saya kan. Nah, tapi ada minusnya juga kan, masalahnya itu korupsi. Banyak orang korupsi dari minyak itu, terlalu bergantung lah pada minyak. Jadi kalau harga minyak turun, ekonomi ikut terganggu. Pernah juga kan minyak BBM gitu turun atau minyak itu naik kan, minyak BBM naik, terus minyak sayur tuh naik juga kan, itu tuh bisa ganggu ekonomi kita ibaratnya itu. Nah, terus kita masuk ke krisis keuangan Asia 1997, titik balik ekonomi dan politik. Nah, ini ada saya jelaskan di materi sebelumnya. Indonesia itu inflasinya tuh lagi tinggi-tinggi banget. Nah, pada masa ini nih terjadi krisis besar di Asia, termasuk Indonesia. Nah, dampaknya itu banyak perusahaan bangkrut. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, terus harga barang naik drastis. Jadi contohnya itu kalau kalian lagi kerja tiba-tiba dikena PHK kan. Nah, kebutuhan sehari-hari kalian kan otomatis jadi mahal kan gitu. Jadi ini nih masa yang sangat sulit bagi masyarakat di Indonesia pada zaman itu. Nah, setelah melewati zaman-zaman itu, ada juga zaman era reformasi tahun 1998 sampai sekarang itu.
era reformasi itu. Nah, setelah krisis itu Indonesia ini mulai memperbaiki ekonominya. Nah, ekonomi kembali tumbuh, investasi juga mulai masuk kan dari investor-investor. Nah, banyak perusahaan baru muncul. Disinilah lapangan kerja mulai terbuka lagi. Itu. Terus ada diverifikasi sektor. Nah, ini diverifikasi ekonomi. Ini tidak hanya bergantung pada minyak sekarang ini Indonesia ini. Nah, bisa bergantung ke pabrik, jasa seperti ojek online, bank, terus ada digital jualan online kan. Nah, terus ekonomi jadi lebih kuat karena tidak bergantung pada satu sektor. Dulu kan bergantung kepada minyak, sekarang tuh udah banyak kan bergantungnya. Peran Indonesia ini juga masuk ke dalam G20, paling aktif di ASEAN. Artinya Indonesia ini dianggap penting dalam ekonomi global. Nah, ini ada peluang kalau nggak salah. Nah, peluang dan tantangan untuk masa depannya juga. Kalau peluangnya itu banyak kesempatan untuk berkembang. Misalnya itu jualan online tadi kan. Terus startup digital. Nah, terus teknologi baru yang terbaru lah di Indonesia. Kalau untuk tantangannya sih masih ada masalah yang harus diselesaikan kan. Di Indonesia itu pertama tuh kemiskinan. Indonesia ini walau kemiskinannya tuh harga tingkatnya tuh turun, cuma masih ada kan orang yang ibaratnya itu kondisi ekonominya itu lagi kurang gitu kan. Terus ketimpangan antara kota dan desa itu tuh menjadi salah satu tantangan banget gitu tuh. Desa ini kadang tidak dapat bantuan dari pemerintah kota-kota ini, tapi semakin maju. Nah, terus infrastruktur juga belum rata kan. Tadi soal di desa, infrastrukturnya juga kadang di desa itu masih kurang, jalannya jadi masih jelek, terus sekolah, rumah sakit nggak ada. Kalau mau ke rumah sakit tuh orang-orang desa itu datang ke kota dulu kan. Di situ tuh juga jadi kesehatan di Indonesia itu belum stabil kan. Tuh. Jadi kesimpulan yang kita ambil tuh dulu Indonesia ini kuat di perdagangan saat dijajah. Nah, ekonomi dimanfaatkan penjajah tuh. Sebelum Indonesia dijajah itu ekonomi itu Indonesia tuh kuat banget. Nah, setelah merdeka sampai sulit lalu berkembang, kena kritis lah, bangkrut, bangkit lagi. Nah, sekarang Indonesia ini menuju ekonomi modern dan digital. Jadi intinya itu ekonomi Indonesia saat ini nih adalah hasil dari perjalanan panjang dari masa lalu hingga masa sekarang. Nah, itu tuh membangun ekonomi untuk masa depan yang lebih baik. Nah, jadi untuk materi ketiga itu sekian. Kita lanjut ke materi keempat. Nah, sekarang kita masuk ke materi keempat yaitu sistem ekonomi. Nah, sistem ekonomi ini ada jenis-jenisnya, yaitu ada kapitalisme, sosialisme, dan sistem campuran. Nah, tapi sebelum itu kita bahas dulu apa sih sistem ekonomi itu. Jadi sistem ekonomi itu cara suatu negara untuk mengatur kegiatan ekonomi, mulai dari produksinya, terus distribusinya, hingga konsumsi barang dan jasa. Nah, jadi sistem ekonomi itu penting karena tanpa aturan kegiatan ekonominya bisa kacau kalau tanpa aturan. Nah, misalnya tuh barang bisa jadi tidak merata, harga bisa tidak terkendali, atau hanya sebagian orang saja yang bisa menikmati hasil dari ekonomi. Nah, sistem ini juga itu menentukan siapa yang boleh memiliki usaha, terus bagaimana harga ditentukan, terus bagaimana pemerintah ikut campur dalam hal tersebut. Nah, kalau contohnya itu kalau kita pakai dalam kehidupan sehari-harinya itu mungkin petani menanam padi, itu tuh bagian dari produksi. Terus ada beras yang dijual ke pasar itu tuh distribusi. Dan kamu beli beras dari pasar untuk rumah tangga itu namanya konsumsi itu. Nah, jadi semua aktivitas ekonomi yang kamu lakukan tuh sebenarnya diatur oleh sistem ekonomi. Nah, jadi terus kita masuk ke kapitalisme. Kapitalisme. Jadi kapitalisme itu sistem ekonomi yang memberikan kebebasan penuh kepada individu atau suatu perusahaan. Nah, jadi kalau simpelnya itu dalam sistem ini tuh pasar tuh sangat berperan penting.
Harga barang juga ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Nah, jadi jika banyaknya yang ingin membeli, harga itu bisa naik. Terus sebaliknya, jika yang membeli itu sedikit, harganya itu bisa turun. Nah, di sini nih juga ada kelebihan dan kekurangan dari kapitalisme ini. Kelebihannya itu mungkin banyak pengusaha-pengusaha atau usaha-usaha itu yang berinovasi, terus banyak juga pemilihan barang kan. Untuk kekurangannya itu bisa jadi kesenjangan ya. Kesenjangan. Jadi kayak yang kaya itu makin semena-mena gitu, yang kaya makin kaya, terus yang miskin tuh makin miskin kan gitu. Contohnya tuh banyak brand HP bersaing, nah gitu. Terus kamu juga bebas milih sesuai barang dan kebutuhan uang kalau kapitalisme itu. Nah, terus kita ke sosialisme itu, yang sosialisme ya sistem ekonomi yang dikendalikan oleh pemerintah. Jadi sistem ini tuh dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah itu mengatur semua kegiatan ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan. Tujuannya itu supaya apa? Semua orang tuh mendapatkan kebutuhan dasar dengan adil lah. Nah, kalau untuk kelebihan dari sosialisme ini mungkin lebih merata dan kebutuhannya lebih terjamin ya. Nah, untuk kekurangannya sih kurang kebebasan. Jadi orang tuh kurang bebas itu mau apa? Berinovasi, terus inovasinya juga bisa lambat kan kalau diatur oleh pemerintah itu. Nah, untuk contohnya itu mungkin pemerintah ini kan yang menentukan harga-harga pokok itu. Terus semua orang nih emang dapat akses yang sama, cuma itulah nggak bisa berinovasi, terus kurang kebebasan lah. Terus ada sistem campuran. Sistem campuran ini gabungan sebenarnya antara kapitalisme dan sosialisme kan. Jadi sistem ini mencoba mengambil kelebihan dari dua sistem tersebut. Ibaratnya gitu kalau kita ngomongnya. Nah, terus juga kebebasan berusaha itu tetap ada, tapi pemerintah ini tetap mengontrol agar tidak terjadi ketimpangan gitu ibaratnya. 50-50 lah gitu. Nah, untuk contohnya tuh kamu tuh bebas berjualan online dan tapi tetap ada aturan dan pajak hukum kalau untuk sistem campuran ini. Nah, terus sistem ini dianggap paling realistis. Kenapa? Karena banyak negara yang memakai sistem ini, termasuk Indonesia juga memakai sistem ini. Nah, terus kita masuk yang kedua, sistem ekonomi Pancasila. Nah, ini nih yang Indonesia pakai nih. Jadi sistem ini nih yang digunakan Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi sistem ini nih unik. Kenapa unik sih? Nah, karena tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tapi sistem ini nih juga memperhatikan moral, keadilan, dan kebersamaan. Jadi artinya tuh kayak tidak boleh ada eksploitasi dan tidak boleh juga hanya menguntungkan satu pihak aja. Jadi sama-sama untungnya tuh. Harus ada keseimbangan antara individu dan masyarakat gitu. Jadi untuk ekonomi Pancasila ini tujuannya itu untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Nah, kalau untuk nilai-nilai filosofi dan nilai-nilai ekonomi Pancasila, kan ada 5 tuh. Nah, yang pertama tuh ketuhanan yang Maha Esa kan. Jadi ekonomi itu harus dijalankan dengan nilai-nilai moral dan kejujuran. Nah, tidak boleh ada penipuan, kecurangan. Contohnya tuh apa ya? Kalau kecurangan nih biasanya di pasar-pasar nih tidak mengurangi timbangan pasar gitu. Biasanya kan ada yang taruh magnet di bawahnya itu kan buat ngurangin agar lebih berat itu dan lebih mahal juga kan. Terus ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi maksud dari ini dalam ekonomi Pancasila ini semua orang tuh punya hak yang sama dalam ekonomi, tidak boleh ada diskriminasi satu sama lain. Jadi contohnya tuh semua pekerja tuh harus adil satu sama lain. Terus yang ketiga itu persatuan Indonesia. Nah, kalau persatuan Indonesia ini maknanya itu apa ya? Pembangunan ekonomi itu harus menyatukan Indonesia, bukan hanya menguntungkan daerah tertentu saja. Nah, pembangunan ini dilakukan di berbagai daerah. Contohnya itu apa? Jangan hanya di satu kota-kota besar aja. Di semua daerah itu harus dibangun dengan merata. Terus kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dari sila keempat ini masyarakat itu ikut berperan dalam ekonomi. Tidak hanya pemerintah atau perusahaan besar.
Contohnya itu UMKM itu harus berkembang, terus koperasi itu. Dan yang kelima ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini nih. Jadi hasil pembangunan harus dirasakan oleh semua masyarakat. Contohnya itu bantuan sosial, subsidi pemerintah gitu. Nah, terus kita masuk ke yang ketiga itu ciri-ciri utama sistem ekonomi Pancasila. Nah, ciri-ciri utamanya itu ada 3 ya, keadilan sosial, kemakmuran rakyat, dan kesejahteraan bersama. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Jadi untuk keadilan sosial ini semua orang itu memiliki kesempatan yang sama, ibaratnya gitu, untuk bekerja, berusaha, dan mendapatkan penghasilan. Nah, jadi contohnya itu semua itu bisa apa ya, membuka usaha lah. Bukan hanya si itu ini itu. Jadi semuanya itu bisa. Terus ada kesejahteraan bersama. Jadi kesejahteraan bersama ini, ekonomi ini tidak hanya untuk keuntungan individu. Jadi untuk kesejahteraan bersama, kayak program bantuan dari pemerintah itu kan untuk kesejahteraan kita bersama. Banyak itu program-program dari pemerintah yang sudah disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan. Nah, terus yang ketiga ini ada kemakmuran rakyat. Nah, untuk kemakmuran rakyat ini apa ya, hasilnya tuh harus hasil pembangunan itu harus dinikmati oleh seluruh rakyat. Contohnya apa ya kalau sekarang nih, pembangunan apa ya, fasilitas-fasilitas yang di jalan itu, fasilitas umum lah. Nah, itu kan bisa dirasain oleh semua masyarakat. Nah, terus kita masuk ke peran negara dalam sistem ekonomi Pancasila. Nah, ini peran negara dalam ekonomi Pancasila yang kita jelaskan tadi. Nah, kalau peran negara ini berperan sebagai pengatur lah, sekaligus apa ya, pelindung dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi negara ini memastikan agar ekonomi ini berjalan adil, tidak ada monopoli, masyarakat terlindungi gitu. Terus ada regulasi. Ini ada regulasi. Regulasi ini apa ya? Aturan itu regulasi itu yang dibuat agar kegiatan ekonomi ini tertib dan tidak merugikan pihak lain. Contoh aturan yang dibikin pemerintah ini, pajak, terus izin usaha itu. Terus ada infrastruktur. Infrastruktur ini apa ya, membantu agar memperlancar kegiatan ekonomi lah. Dengan infrastruktur yang baik dan merata itu kegiatan ekonomi itu bisa berjalan lancar. Tentu jalan-jalan yang dari desa itu kan jelek-jelek biasanya kan, tanah merah. Nah, itu kan perlu diperbaiki agar warga-warga dari desa itu bisa melakukan perjalanan bisnis ke kota-kota gitu. Jadi lebih memudahkan lah. Nah, internet juga perlu tuh. Internet ditaruh di desa-desa yang agak pelosok-pelosok lah. Jadi orang sana tuh bisa membuat usaha yang berbasis online. Misalnya tuh berjualan di Shopee atau di marketplace lain lah, yang di Facebook atau itulah. Terus jadi negara juga membentuk pola pikir masyarakat sebenarnya. Di kampanye, bekerja keras, dan gotong royong. Jadi perlunya edukasi dari semua itu. Dari edukasi ke masyarakat itu. Terus ada peran swasta dan koperasi dalam sistem ekonomi Pancasila. Nah, jadi swasta ini sebenarnya itu membantu pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan produk dan lapangan kerja. Banyak produk atau lapangan kerja dari swasta. Nah, jadi dengan swasta ini mungkin bagus ya, karena banyak tuh loker-loker di Indonesia ini. Karena Indonesia ini angka pengangguran itu lumayan banyak kan. Nah, terus ini ada swasta, koperasi. Terus koperasi ini adalah usaha bersama untuk menekan kebersamaan dan keadilan. Jadi koperasi itu. Nah, contoh koperasi ini yang di sekolah-sekolah itu pasti ada kan, koperasi sekolah yang jual-jualan minuman, makanan gitu. Nah, jadi keuntungan dari situ tuh dibagi rata ke anggota. Nah, kalau untuk tantangan dan peluangnya itu, teknologi itu membuka banyak kesempatan baru dalam ekonomi. Contoh jualan online itu kan, terus bisnis digital. Nah, jadi bisnis digital tuh kayak kita berbisnis dalam berbasis online gitu. Nah, kalau tantangannya itu
sebenarnya masih ada masalah yang harus diselesaikan agar ekonomi ini tetap adil ya. Misalnya itu yang paling penting tuh itu ketimpangan antara kota dan desa. Itu tuh penting banget itu. Karena timpang banget ya kayak gini gitu kan untuk kota dan desa itu. Nah, jadi kalau kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi ini ya, kesimpulannya tuh sistem ekonomi itu adalah aturan dalam kegiatan berekonomi. Jadi Indonesia juga menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Terus sistem ini menyimbangkan kebebasan dan keadilan. Terus tujuan dari semua ini adalah kesejahteraan seluruh masyarakat. Nah, jadi intinya itu sistem ekonomi Indonesia itu dirancang agar semua orang tuh bisa mendapatkan kesempatan yang sama lah dan hidup lebih sejahtera, bukan hanya sebagian saja. Nah, jadi gitulah untuk kalau sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Mungkin sekian untuk materi keempat. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi kelima. Terima kasih. Nah, halo semuanya. Jadi kita balik lagi untuk ngebahas materi kelima, yaitu pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, jadi sebelum itu tuh kita tuh bahas tentang apa sih pendapatan nasional tuh. Nah, jadi pendapatan nasional itu adalah total nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya 1 tahun sih kalau nggak salah kan. Jadi pendapatan nasional itu digunakan untuk melihat seberapa kaya atau seberapa besar kemampuan ekonomi suatu negara. Karena semakin besar pendapatan nasional, biasanya itu semakin tinggi juga kesejahteraan masyarakatnya. Terus selain itu pendapatan nasional juga membantu pemerintah. Misalnya itu membuat kebijakan, terus melihat perkembangan ekonomi, terus juga membandingkan dengan negara lain gitu. Kalau kita kasih contoh ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bayangkan, nah bayangkan satu negara seperti satu perusahaan besar misalnya. Negara misalnya Rusia, itu jadi satu perusahaan besar. Nah, semua hasil produksi masyarakat, misalnya makanan, jasa, barang itu dijumlahkan. Nah, itu tuh namanya pendapatan nasional gitu. Terus untuk komponen pendapatan nasional. Nah, jadi komponen pendapatan nasional itu berasal dari sumber yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Misalnya itu rumah tangga, terus pemerintah, terus ada perusahaan kan. Nah, untuk sumber pendapatannya itu pendapatan nasional tuh biasanya tuh dari upah, gaji pekerja itu kan. Nah, terus sewa, misalnya tuh sewa tanah atau toko, atau ruko atau ini itu kan. Nah, terus ada bunga juga kan dari tabungan atau investasi. Terus laba kayak untungan usaha lah. Nah, kalau contohnya tuh kamu bekerja, dapat gaji. Nah, itu tuh sumber pendapatan. Terus kalau orang punya kos, otomatis kan ada yang ngekos. Nah, itu dapat bayaran uang sewanya itu ke kamu kan gitu. Terus kalau untuk pengusaha kan pasti dapat keuntungan dong. Nah, gitu. Terus ada juga ini PDB dan PNB. Jadi PDB dan PNB itu PDB dulu. PDB itu produk domestik bruto. Nah, jadi semua produk di dalam negeri. Nah, jadi perusahaan asing di Indonesia masuk jadi PDB. Nah, kalau PNB ini produk nasional bruto. Jadi pendapatan warga negara termasuk dari luar negeri. Jadi orang Indonesia yang kerja di luar negeri itu termasuk PNB itu. Nah, terus ada yang ketiga ini komponen pendapatan nasional. Nah, komponen pendapatan nasional ini ada tiga cara lah untuk menghitung pendapatan nasionalnya. Dari semuanya itu sebenarnya saling melengkapi. Yang pertama itu ada metode produksi. Jadi ini tuh menjumlahkan semua hasil produksi dari berbagai sektor. Misalnya itu semua sektor tuh dihitung kayak pertanian, industri, jasa. Nah, untuk hasilnya itu hasil panen atau tambah hasil produksi pabrik itu
dan jasa-jasa yang dilakukan itu dijumlahkan gitu. Itu namanya metode produksi. Nah, kalau untuk metode pendapatan ini menghitung semua pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Nah, jadi fokus pada uang yang diterima aja, misalnya gaji, sewa, bunga gitu kan. Terus ada laba juga kan. Nah, jadi semua penghasilan masyarakat itu dijumlahkan gitu. Terus yang ketiga ini ada metode pengeluaran, yaitu dengan cara menghitung pengeluaran dalam ekonomi. Nah, terus apa? Contohnya itu apa ya? Kamu belanja. Nah, terus perusahaan bangun pabrik, pemerintah bangun jalan gitu kan. Nah, terus ada eh, pertumbuhan ekonomi, definisi dan pentingnya. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi ini kayak peningkatan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Jadi jika ekonomi ini tumbuh berarti produksi itu meningkat, terus lapangan kerja juga bertambah kan, terus pendapatan masyarakat naik. Nah, pertumbuhan ini biasanya itu dihitung dalam apa ya, persenan biasanya. Nah, kalau tahun ini ekonomi kita ini tumbuh 5%, artinya lebih baik lah dari tahun kemarin gitu. Indonesia ini mungkin bisa lah terus up kan tentang soal ekonominya. Terus ada faktor-faktor juga, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, faktor-faktornya itu ada investasi. Nah, jadi investasi itu apa ya? Kayak meningkatkan kapasitas produksi dan membuka lapangan kerja baru lah. Jadi investor itu berinvestasi ke suatu perusahaan atau suatu daerah. Nah, di situ tuh bakal jadi ada lapangan kerja baru. Dan itu kayak misalnya bangun pabrik. Nah kan pabrik itu kan butuh pekerja. Jadi gitu. Dengan investasi ini bisa meningkatkan kapasitas produksi lah dan membuka lapangan kerja yang lumayan banyak kan. Terus ada konsumsi dan belanja pemerintah. Nah, jadi gini ngomongnya, semakin banyak orang berbelanja, ekonomi kita tuh semakin bergerak. Contoh nih, kamu beli makan, pedagang itu pasti dapat untung. Nah, itu tuh ekonomi kita tuh jalan gitu maksudnya. Nah, terus ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini ekspor dan impor. Jadi mereka ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Contohnya tuh Indonesia ekspor sawit. Nah, dapat uang dari luar negeri gitu. Terus ada perbandingan pertumbuhan ekonomi regional. Nah, jadi maksud dari ini nih, tidak semua daerah berkembang sama. Jadi ada daerah yang lebih maju dibandingkan daerah lain, ada juga yang lebih kurang maju. Jadi contohnya tuh kita ambil tuh Pulau Jawa. Pulau Jawa itu lebih dominan karena banyak industri di sana. Nah, terus daerah lain juga mulai berkembang kan, artinya pemerintah itu perlu pemerataan pembangunan yang lebih merata gitu kan. Nah, terus ada dampak pertumbuhan ekonomi terhadap pendapatan masyarakat. Nah, jadi pendapatan masyarakat ini per bulannya itu 6 sampai 7 juta kan. Nah, itu tuh pendapatan tuh terus meningkat. Nah, karena uh, ini nih udah termasuk gede ya. 6 sampai 7 juta ini kan. Nah, terus angka kemiskinan menurun seiring peningkatan lapangan kerja dan daya beli. Jadi kemiskinan itu menurun karena lebih banyak pekerjaan. Jadi semakin banyak pekerjaan tuh kemiskinan tuh bakal menurun. Jadi karena sekarang ini mungkin angka kemiskinan kita ini udah turun ya. Karena ada program dari pemerintah itu MBG itu, dan banyak kan dapur-dapur di daerah-daerah itu yang membuka lowongan kerja, dan itu tuh lumayan bagus sih. Cuma ada pro dan kontranya juga kan. Nah, terus pengangguran ini berkurang berkat ekspektasi sektor industri dan jasa. Jadi lapangan kerja bertambah, lowongan kerja banyak, lowongan kerja baru. Nah, dengan MBG itu kan juga lowongan kerja tuh lumayan banyak kan. Nah, itu tuh bisa menurunkan tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Jadi intinya itu pertumbuhan ekonomi yang baik tuh masyarakat tuh jadi lebih sejahtera. Nah,
Kalau untuk tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia itu, kalau untuk tantangannya itu ada faktor luar juga yang mempengaruhi ekonomi. Misalnya itu krisis global. Terus harga itu kadang naik turun gitu kan. Nah, kalau kebijakan dari pemerintah ini mungkin pemerintah harus lebih menjaga stabilitas ekonomi lah. Kayak menjaga inflasi agar tetap rendah dan tidak itu apa? Tidak tidak tinggi terus, dan juga ada digitalisasi. Jadi sebenarnya itu teknologi ini menjadi peluang besar loh buat buat kita ini, buat Indonesia ini, karena orang tuh bisa berjualan online, semua apa-apa itu serba online, bahkan kita bisa menghubungi orang di luar negeri itu melalui jalur online kan. Jadi sebenarnya teknologi ini hmm, jadi peluang lah kalau bisa dikelola dengan baik, karena di Indonesia ini kan juga kan walau belum merata orang yang bisa menggunakan handphone, paling anak-anak muda tuh ngerti menggunakan handphone, tapi kalau orang-orang yang bisa dibilang udah gen-gen milenial tuh mungkin kurang paham juga kan kalau soal handphone ini kan. Nah, kalau kesimpulan yang dapat kita tarik dari penjelasan ini, pendapat nasional itu menunjukkan kekuatan ekonomi, dan juga pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan apa, perkembangan ekonomi juga kan. Nah, terus jadi keduanya itu saling berkaitan lah ibaratnya gitu kan. Nah, jadi semakin tinggi pertumbuhan, semakin tinggi juga pendapatan, dan juga semakin sejahtera juga masyarakat. Nah, jadi intinya itu uh, pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi itu sangat penting untuk melihat apakah suatu negara berkembang dan apakah masyarakat ini semakin sejahtera. Nah, jadi untuk penjelasan tentang pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi itu cukup sekian. Kita lanjut ke materi ke-6. Nah, sekarang kita masuk ke materi ke-6, yaitu kependudukan, ketenagakerjaan, dan pengangguran. Nah, jadi yang pertama itu kependudukan Indonesia, fakta dan tantangannya. Nah, jadi di Indonesia itu salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Kedengarannya keren kan? Tapi di sisi lain juga karena semakin banyak orang itu semakin banyak juga kebutuhan yang diperlukan. Tapi kalau lapangan kerja nggak cukup, ini nih bisa jadi masalah loh. Nih, kalau contoh nyatanya itu banyak nih lulusan SMA atau lulusan kuliah tuh tiap tahun. Tapi perusahaan ini nggak nambah sebanyak itu. Padahal lulusan-lulusan dari SMA terus dari kuliah itu juga kan banyak. Jadi akhirnya itu banyak tuh yang nganggur ibaratnya kan. Terus kerja apa adanya, malahan ada tuh yang misalnya tuh jurusan teknik mesin atau teknik tambang tiba-tiba kerjanya di warkop kan. Itu karena perusahaan itu kurang menambah tenaga kerja kan. Nah, dan juga ini tentang angkatan kerja dan partisipasi kerja. Nah, di sini ini angkatan kerjanya itu 155 juta orang. Nah, jadi angkatan kerja itu angkatan apa? Orang-orang yang siap kerja. Jadi bayangin aja ya, negara. Negara itu ibaratnya tuh mesin besar kan. Terus angkatan kerja ini kita anggap itu bahan bakarnya. Jadi kalau bahan bakarnya berkualitas, ekonomi itu pasti jalan cepet. Kalau asal-asalan, kalau misalnya tuh ibaratnya tuh bensin itu pakai air kan, nah itu tuh ekonomi kita tuh jadi lambat dan nggak berjalan. Jadi ini nih bukan masalah jumlah sebenarnya tuh, tapi masalah kualitas dan SDM yang ada di Indonesia. Nah, terus definisi dan konsep pengangguran. Kalau ngomong pengangguran ini banyak banget masalahnya di Indonesia ini. Pengangguran Indonesia ini lumayan kan. Nah, ini nih penting banget buat dipahami karena itu tuh sering banget disalahpahami. Gini, pengangguran tuh orang ngiranya itu pasti kayak nggak kerja atau nggak apa itu kan. Padahal pengangguran itu ada yang misalnya tuh keluarganya tuh kaya kan. Dia tuh kayak nunggu, kayak nganggur dulu lah katanya. Terus nerusin apa? Ada koneksi dari orang tuanya itu, jadi dia tuh milih nganggur tuh atau gap year atau gitu kan. Dan juga pengangguran itu lagi cari kerja itu susah banget sekarang nih kalau di Indonesia nih cari kerja itu. Kalau di
negara luar ya, ada teman saya di negara luar juga, cari kerjanya tuh enak. Kalian bilang aja misalnya lagi libur kuliah, terus kalian bilang ingin cari kerja, langsung diterima di situ, positif diterima. Terus jenis pengangguran ini ada banyak, kayak misalnya itu apa ya yang baca kemarin, friksional. Itu kamu resign, terus kamu tuh lagi cari kerja baru, itu tuh pengangguran juga kan. Terus ada struktural. Nah, ini nih yang paling bahaya. Misalnya tuh perusahaannya tuh butuh IT misalnya kan, tapi yang ada malah lulusan yang skillnya beda. Itu namanya skill mismatch, kayak di luar miskill lah gitu ibaratnya tuh. Terus ada musiman juga kan, tergantung waktu. Misalnya tuh petani dia tuh kerja saat mau panen aja kan misalnya. Nah, terus setelah itu dia nunggu hasil panennya itu dia nganggur. Nah, terus ada cyclical karena ekonomi kita ini lagi jelek, terutama itu pada saat pandemi COVID-19 ya. Nah, itu tuh banyak banget yang di PHK. Nah, terus ada juga terselubung. Ini sering banget di Indonesia. Misalnya tuh 5 orang kerja di sawah, padahal tuh sebenarnya 2 orang juga cukup. Jadi 3 orang itu sebenarnya nggak produktif. Dan itu tuh sering banget di Indonesia, kayak yang penting ada lah ya ibaratnya gitu kan. Nah, terus yang keempat ini ada sektor pekerjaan nih. Kenapa sih banyak pertanian di Indonesia ini? Karena dari dulu tuh Indonesia ini udah mulai itu dari sektor pertanian, dan juga sektor pertanian ini kayak gampang masuk, nggak perlu skill tinggi. Tapi nah, terus walau hasilnya kecil, ini jadi masalah juga kan buat banyak orang kerja tapi tetap miskin gitu. Ini disebut working poor, kerja tapi tetap susah. Nah, itu tuh. Nah, kalau untuk masalah ketenaga kerjaan di Indonesia ini, sebenarnya ini nih yang paling penting nih. Kalau dari sektor formal atau besar ini, kalau kita ambil itu contohnya itu ojek, terus ada jualan kecil-kecilan kan, buruh harian. Nah, dia itu mengalami kekurangan, nggak ada jaminan kerja, terus gaji juga nggak tetap kalau kerja di sektor-sektor itu kan. Terus upahnya tuh juga rendah kan. Terus upah rendah itu masalah ketenaga kerjaan juga kan, rata-rata sekitar 3 jutaan kan. Nah, karena ini skill apa? Skill yang itu kayak kurang gitu kan. Skill rendah, terus produktivitas juga rendah. Terus perusahaan juga terbatas kan. Nah, kalau skill nggak sesuai, ini jadi masalah besar. Contoh misal sekolah tuh nggak ngajarin teori. Salah. Sekolah itu kebanyakan ngajar teori, padahal di dunia kerja tuh yang dibutuhin tuh praktek. Nah, jadi praktek tuh penting lah buat ke depan itu, daripada teori itu penting juga, cuma praktek itu lebih penting. Jadi dari sini nih akibatnya tuh lulusannya tuh banyak, tapi yang siap kerjanya tuh sedikit. Nah, kalau untuk penyebab pengangguran ini bukan cuma satu faktor, tapi banyak itu. Kayak pendidikan kurang relevan, terus lapangan kerja juga kurang, terus investasi juga rendah kan, investor yang mau berinvestasi ke suatu wilayah untuk membuka lapangan kerja itu kan. Terus informasi kerja juga kurang kan. Nah, kalau misalnya tuh ada lowongan kerja tuh, tapi orang ini pada nggak tahu kan ada loker di sana kan. Nah, terus mobilitas juga rendah, kayak kerja ada di kota lain tapi orang tuh ibaratnya tuh susah buat pindah. Nah, untuk kalau solusi dari pemerintah itu apa ya, mungkin harus ada pelatihan kerja kan, biar skillnya tuh sesuai dengan industri yang dibutuhkan. Jadi kayak misalnya tuh kursus coding atau pelatihan teknisi gitu kan. Nah, kalau orang-orang di Indonesia itu udah bisa, itu tuh bisa menarik para investor. Kalau perusahaan itu masuk, otomatis buka lapangan kerja yang lebih besar dong. Nah, gitu. Nah, terus program padat kerja, kayak kerja itu yang butuh tuh banyak tenaga, kayak misalnya tuh bangun jalan, proyek-proyek desa gitu kan. Itu kan butuh banyak banget tenaga kerja. Nah, itu tuh bisa jadi solusi buat pemerintah. Itu juga bisa kayak mensejahterakan lah dengan infrastruktur yang ada kan. Terus ada juga ini TKW kalau nggak salah kan.
dia tuh dikirim ke luar negeri. Ini jadi solusi sementara sebenarnya, bukan solusi tetap. Nah, kalau dari dampak pengangguran ini sebenarnya tuh kayak ibaratnya tuh rantai masalah lah. Orang nggak punya uang, jadi nggak bisa belanja. Terus ekonomi melambat, kemiskinan naik. Nah, ini bisa muncul kriminalitas karena orang saking butuhnya uang kan, jadi orang tuh kayak ada niat buat maling atau apa gitu. Jadi pengangguran ini bukan sebenarnya masalah individu tapi juga masalah bagi negara. Nah, kalau dari intinya itu masalah di Indonesia ini bukan kekurangan orang atau kekurangan lulusan. Sebenarnya kekurangan SDM atau orang yang siap kerja di sektor atau di bidang itu. Nah, jadi kesimpulannya itu kayak apa ya? Indonesia ini punya banyak orang tapi belum cukup banyak orang yang punya skill dan yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Jadi sekian untuk materinya yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. See you next time.